Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani dan jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung ya, silakan Anda subscribe, Anda like, dan Anda share. Biar apa? Biar Anda juga bisa menularkan pengalaman saya ini kepada sesama yang menderita anxiety psikosomatis tentunya. Bangun tidur jam 1 siang sampai jam setengah 4 karena hujan, ini lagi hujan. Karena tidur karena saya masih cuti ya, masih ambil cuti untuk apa, memanjakan diri ya, merilekskan pikiran juga begitu. Oke, kali ini saya akan mengungkapkan amalan-amalan apa yang saya terapkan sewaktu saya sakit ya. Saya sudah ikhtiar insani, yaitu dengan berobat, minum herbal, ganti dokter, ganti tabib. Terus ada terapi apa saya lakukan, misalnya ya, ada terapi mandi pakai daun kelor, itu juga sudah saya lakukan. Wah, apa kata orang, semua saya lakukan ya. Datang ke sana, itu ampuh saya datangi ya, karena begini ya, belum jodohnya, atau memang sakit ini memang sembuhnya dari pikiran kita sendiri begitu ya. Itu saya meyakini karena saya sudah ikhtiar insani ya, kesana kemari berobat ya, bisa dibilang ya habis banyak lah ya. Akhirnya saya punya prinsip begini, oh kayaknya ini sakit saya ini sembuhnya dari pikiran saya sendiri gitu. Nah, disitulah saya terus menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari ya saat saya sakit itu. Dan apalagi sudah didiagnosa dokter saraf itu saya menderita anxiety psikosomatis ya, akhirnya saya membuka sebuah channel YouTube tentunya yang berhubungan dengan psikosomatis. Nah, dan intinya yang saya temukan pertama itu ya, saya beritahukan sama Anda, yang pertama saya temukan itu channelnya Dr. Andri. Nah, di situ saya terus saya ikutin, oh ternyata begini, dan betul ternyata kesimpulan saya bahwa sakit ini itu sembuhnya dengan pikiran kita. Nah, akhirnya saya lebih memperbanyak ikhtiar ilahinya ya. Insani tetap saya lakukan, tetapi saya perbanyak ikhtiar ilahi, yaitu ikhtiar ilahi itu ikhtiar pada Tuhan ya, meminta kesembuhan sama Tuhan, sama Allah gitu. Oke, tetapi ini maaf, nanti yang non muslim juga bisa melakukan ini ya. Kalau misalnya saya yang pertama itu yang saya lakukan itu apa? Yang pertama saya sering beristighfar ya, 1000 kali, saya target 1000 kali itu, yaitu setelah sebelum maghrib, 1 jam sebelum maghrib saya selalu istighfar 1000 kali, 1000 kali ya, 1000 kali saya istighfar. Kalau saya hitung itu sekitar 15 menit ya, karena saya sediakan jam itu, saya uji coba selama 1 menit itu dapat berapa kali, ternyata dapat ya pokoknya kalau saya total itu 15 menit itu 1000 kali istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu ya 10 menit 15 menit. Terus yang kedua kalau saya lakukan yaitu membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali juga. Itu kalau saya hitung dalam 10 menit itu sudah dapat 1000 kali ya. Terus setelah itu saya tahmid ya, alhamdulillah, 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 itu juga 1000 kali, 10 menit juga begitu. Dalam 1000 kali itu 10 menit itu sudah dapat 1000 kali ya. Terus tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga 10 menit, 1000 kali 10 menit ya, ditempuh dalam waktu 10 menit begitu. Terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 1000 kali juga 10 menit. Kalau di total sekitar kurang lebih 1 jam ya.
Jadi saya juga bisa menggabungkan, yaitu antara saya gabungan gini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dalam 1 jam itu bisa mencapai 1000 kali ya. Kalau kita gabungkan lafaz itu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu 1 jam udah bisa 1000 kali. Nah, tetapi begini ya, Anda juga boleh meniru saya ya. Yang pertama Anda lakukan istighfar ya 1000 kali ya, 1000 kali, dah 1000 kali. Terus subhanallah 1000 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali ya. Terus Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar 1000 kali. Itu Anda lakukan sebelum maghrib ya, 1 jam sebelum maghrib dan setelah sholat subuh gitu ya, gitu. Tapi kalau saya setelah sholat subuh itu enggak 1000 kali, karena apa? Saya setelah sholat subuh itu harus keluar jalan kaki ya, keluar jalan kaki kan. Kalau dalam waktu 1 jam kan kelamaan, jadi saya kurangi, misalnya hanya 100 kali gitu ya. Tapi sore ini yang saya perbanyak, karena sore ini waktu nyantai ya, waktu nyantai sambil rebahan, sambil duduk, sambil mendengarkan sholawat apa, saya istighfar ya, istighfar zikir. Karena apa? Selama kita istighfar zikir itu kita tidak akan ingat apa-apa. Kalau kita itu ratapi kita dengan khusyuk, apalagi tahu artinya kan begitu ya. Kalau subhanallah maksudnya Allah, subhanallah, subhanallah, sambil kita menerjemahkan dalam hati maksudnya Allah, maksudnya Allah, begitu ya. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, begitu ya, dan sebagainya. Nah, itu saya sambil mengucapkan lafaz itu dan dalam hati saya menerjemahkan begitu. Biar apa? Saya tertujunya, pikiran saya itu hanya menerjemahkan itu subhanallah, maksudnya Allah, subhanallah, subhanallah, maksudnya Allah. Itu. Nah, itu, dan saya lakukan itu tidak seminggu 2 minggu ya, rekan-rekan, berbulan-bulan. Nah, itu ya, sampai akhirnya dalam saya hitung nggak tahu berapa lama, akhirnya saya ada perubahan, yaitu ketenangan di jiwa saya, ketenangan di pikiran saya, begitu. Ya, coba Anda lakukan itu deh. Ya, saya tidak memaksa ini, saya hanya menularkan ini ya, apa yang saya lakukan. Terus bagi Anda yang non muslim ya, Anda kan ada cara meminta ampun sama Allah itu bagaimana. Kalau muslim kan astagfirullahaladzim gitu. Kalau non muslim kan juga ada kan cara untuk meminta ampun sama Allah, meminta ampun sama Tuhan, terus memuji Tuhan itu bagaimana, kan begitu ya. Kalau agama Hindu itu ada meditasinya ya. Yang saya tahu agama Hindu itu meditasinya itu sangat bermanfaat sekali ya, meditasi dalam agama Hindu itu ya. Hindu, Buddha itu ada meditasi. Terus untuk agama yang lain saya belum tahu ya, pasti ada, pasti mengajarkan meminta ampun sama memuji Sang Pencipta gitu ya, atau tidak? Nah, itu simpel kan. Selain itu saya setelah mau tidur, saya itu sering mendengarkan audio misalnya suara alam ya, suara alam, terus audio Islami ya, pokoknya audio rohani ya, yang hanya musik saja, akustik. Kalau gitar itu akustik, sambil saya itu mensugestikan diri saya sendiri. Dan kebetulan saya itu belajar hipnosis ya, begitu. Jadi saya banyak sedikit atau sedikit banyak ya, sedikit lah itu tahu saya sugestikan diri saya sendiri, saya rilekskan ya, baik secara Islami maupun secara yang kata-kata yang menenteramkan hati dengan bahasa Indonesia begitu. Atau kalau saya ya bahasa Jawa, karena saya orang Jawa kan begitu. Nah, itu juga bisa Anda lakukan kalau Anda belum bisa mensugesti diri Anda sendiri. Karena untuk belajar saya yakin Anda juga mungkin juga agak malas melihat video saya, kadang nggak sampai selesai kok. Itu Anda bisa dengarkan audio meditasi relaksasi dari saya itu ya. Ada yang
tenteramkan jiwa dan raga, pembersihan aura, istirahatkan otak dan sebagainya. Itu banyak sekali dan itu saya rancang, yang saya lakukan untuk menghipnosis diri saya sendiri. Dan sampai sekarang saya itu masih mendengarkan audio saya sendiri itu, tuntunan-tuntunan itu sendiri, begitu ya. Dan itu saya keluarkan karena sudah saya buktikan. Nah, makanya saya keluarkan begitu ya. Itu jadi sebenarnya penyembuhan ini itu harus ikhtiarnya lebih ke ikhtiar ilahi ya, begitu ya. Itu karena sakit pikiran. Nah, itu kalau menurut saya. Kalau menurut Anda lain ya silahkan gitu ya. Karena gini ya, channel saya ini untuk semua agama, bisa diterapkan oleh semua agama. Istighfar, zikir itu bagi yang muslim. Kalau non muslim bisa ya meminta ampun itu bagaimana caranya, memuji sang pencipta itu bagaimana, gitu ya kan, diajari kan, semuanya agama itu mengajarkan itu. Jadi istighfar, zikir, meditasi. Nah, meditasi ini semuanya bisa ya, semuanya bisa melakukan meditasi, relaksasi, semua bisa melakukan. Terus olah nafas ya, olah rasa, olah nafas, olahraga, ini semua orang bisa melakukan. Olah rasa itu apa, sudah saya jelaskan di video saya yang dulu. Olah nafas itu bagaimana, terus olahraga, tentunya olahraga yang ringan. Nah, begitu ya. Tetap Anda harus istilahnya harus perbanyak ikhtiar Anda ke ilahi atau ikhtiar mendekatkan diri sama Tuhan, gitu ya. Itu ya, mungkin hanya itu saja. Dingin sekali ini karena hujan. Oke, kurang lebihnya begitu ya. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.